dan selamat datang kepada yang terhormat Romo Vido SC selaku Romo Paroki, Dewan Pastoral Paroki Kisting atau Dewan Vidi, Ketua Stasi Simpandanan, dan juga ibu-ibu yang terkasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Bapak-bapak sekalian, sebaiknya kalau minum kopi itu ya pagitannya atau ya selamat pagi bergantung. Di tanaman tebu ada banyak burung bergantung, ibu-ibu yang dapat cantik-cantik lain daripada yang lain. Kemudian ada cemecak di pangan orang, bapak-bapak sing ganteng-ganteng. Pada pagi hari ini kita sekalian berada di aula ini di Stasi Santo Yohanes Pembaptis Simpang Kanan. Kita bersama-sama mau mengadakan pelatihan caregiver. Care itu perawatan, giver itu yang diberikan, jadi perawatan yang diberikan kepada kakek-kakek, nenek-nenek. Nah, terkait dengan kakek-kakek, nenek-nenek itu kita tuh bertanya-tanya siapa sih sebenarnya mereka ini. Maka saya membuat catatan ya, di bumi ini ada sampai sekarang itu ada 6 generasi. Generasi yang pertama itu disebut generasi pre-boomer. Pre-boomer itu generasi yang lahir sebelum tahun 1945. Itu berarti umurnya kurang lebih 88 tahun ke atas. Ini sudah masuk kakek nenek-nenek. Nah, jumlahnya di Indonesia ini khususnya ada sekitar 5.000 atau 5 juta jiwa, ya kurang 5 juta jiwa, yaitu 1,87% dari penduduk Indonesia di statistik tahun 2020. Jadi 1,87%. Dan mereka ini lahir pada zaman kurang lebih Perang Dunia Kedua. Jika mereka ini adalah para pejuang angkatan tahun 45, itu kan para pejuang dan patriot yang punya banyak pengalaman, tetapi memang yang sudah jadi lansia, nenek-nenek, kakek-kakek mungkin sudah tidak banyak bisa bergerak. Itu generasi pertama. Generasi yang kedua adalah generasi baby boomer. Mereka ini ya baby boomer. Mereka ini lahir tahun 1946 sampai 1964. Jadi umurnya kurang lebih 79 tahun ke atas. Itu. Nah, menempati penduduk Indonesia 31 juta jiwa. 31 juta jiwa atau 11,56% dari penduduk Indonesia. Mereka ini lahir sesudah Perang Dunia Kedua atau sesudah kemerdekaan. Lalu di sana itu banyak sekali kelahiran, kelahiran besar. Jadi zaman atau belum modern memang, karena kelahiran besar, orang-orang yang lahir zaman ini warna opeh-opeh itu. Ada yang 8, ada yang 9, ada yang 10, ada yang 12, bahkan ada yang 17 itulah. Itu yang memenuhi penduduk dunia atau penduduk Indonesia itu. Namun mereka ini orang-orangnya itu banyak mandiri, kompetitif, artinya siap untuk berjuang dan matang, dewasa itu.
maka bisa menghidupi anak-anak yang begitu banyak. Ada istilah mangan ramangan negeri kumpul kayak itu di zaman itu. Nah, mempertahankan adat istiadat yang begitu kuat. Maka kalau kita lihat ada salah satunya adalah tarian Jawa, gamelan dan sebagainya ini, mereka ini yang masih tetap mempertahankan dan bekerja keras. Itulah generasi baby boomer. Generasi berikutnya adalah generasi X. Generasi X itu lahir tahun 1965 sampai 1980. Jadi umurnya sekitar 43 tahun ke atas. Ini mungkin termasuk ibu-ibu sekalian ini generasi X itu menempati 58,65 juta jiwa dari penduduk Indonesia atau 21% atau 21,88% dari penduduk Indonesia. Sudah memasuki zaman teknologi masih berkembang, tetapi belum familiar dengan teknologi ini, maka masih sering disebut gaptek teknologi. Sopo sing mesti pinter nganggo HP atau apa itu mesti ditanya-tanya kalau anak-anak zaman sekarang dia, nah itu memang lahir pada zaman itu. Sifatnya kurang lebih agak sedikit individual, tapi komitmen bisa menerima perbedaan itu bisa menerima. Kalau di sana cantik, di sini kurang cantik dan sebagainya, itu diterima dengan baik-baik. Nah, masa tuanya itu nanti akan aktif dan merasakan suatu kegembiraan yang luar biasa karena pribadinya seimbang. Mudah-mudahan nanti seperti disebut oleh Pak Al-Fatkai, kita semua, Anda semua itu nanti masa tuanya masa tua yang bahagia. Amin. Lalu generasi berikutnya adalah generasi Y atau Y yang lahir tahun 1981 sampai 1996. Ini disebut generasi milenial karena memasuki milenial kedua, artinya sudah memasuki milenial kedua, memasuki atau masuk golongan 58,65 juta jiwa atau kurang lebih 21,88% dari penduduk Indonesia itu. Jadi milenial kedua. Nah, termasuk golongan digital native. Digital native itu maksudnya adalah tumbuh bersama dengan tumbuhnya iptek, ilmu dan teknologi sekarang ini. Kita ini Anda sekalian itu masuk dalam golongan digital native, sudah mulai bisa, tetapi belum mahir betul. Jadi akrab, ini 81 itu bukan Anda sebenarnya, anak-anak kita mulai akrab dengan yang namanya sosial media. Mereka ini termasuk berpendidikan, cerdas, berani, inovatif, modern, terbuka terhadap perubahan, mau mengejar karier karena zaman ini kalau tidak punya karier itu akan ketinggalan zaman karena persaingannya itu hebat sekali. Lalu juga senang yang instan itu, jadi apa cepat jadi, termasuk suka makan mie instan. Dan kadang-kadang tidak sabar. Namun berpandangan setara dalam arti bahwa tidak ada orang tinggi, rendah, tidak ada. Jadi semua setara. Maka di sini pada golongan ini mudah sekali kalau mereka itu diajak untuk demo itu mudah sekali karena mereka memperjuangkan kesetaraan itu. Itu generasi Y. Yang berikutnya adalah generasi Z. Generasi Z itu generasi yang lahir tahun 1997 sampai 2022, berarti memang masih sangat baru. Menempati penduduk 74,93 jiwa atau 27,94%. Generasi yang menjadi pecandu teknologi. Anak-anak lahir ini pecandu teknologi, tumbuh di dunia digital.
dunia digital revolusi industri 4.0. Tahu ya? 4.0 4.0 ada industri revolusi industri 3.0, ada kesana lagi, dan nanti akan memasuki dunia digital atau revolusi industri 5.0. Itu nanti akan begitu banyak muncul manusia artificial. Manusia artificial itu apa? Itu manusia buatan, robot itu. Ada orang cantiknya tidak karu-karuan, tahu-tahunya robot. Ada buatannya tidak karu-karuan, tahu-tahunya robot. Itu memasuki dunia kayak gitu. Jadi anak-anak yang lahir di sini adalah tumbuh dalam dunia digital. Amat sangat akrab dengan media sosial, bahkan sampai antisosial. Hidupnya itu hidup dengan digital. Satu hari mereka berhadapan dengan digital itu kalau nggak dibatasi bisa 18 jam sampai nggak tidur segala macam. Ini anak-anak yang zaman-zaman seperti ini. Bisa komunikasi, tetapi komunikasi dengan siapapun, tapi komunikasinya itu komunikasi di dunia maya. Begitu banyak teman, tetapi temannya itu di awang-awang sana. Jadi teman yang dekat-dekat sini nggak ada. Bahkan karena saking sibuknya dengan HP-nya itu, dengan teman yang sebelahnya tidak kenal, dengan ibunya tidak kenal lagi. Karena ibunya mungkin jelek. Saya punya ibu yang lebih cantik, tetapi robot itu tadi. Nah, ini anak-anak yang generasi Z itu. Lalu generasi yang terakhir itu adalah generasi post generasi Z. Artinya yang lahir mulai dari tahun 2023. Belum jelas manusia macam apa karena masih dalam pemilihan kita. Ya, belum jelas. Bisa membuat nantinya prediksinya mereka ini bisa membuat identitas sendiri dan karakternya itu memang mungkin lebih mudah beradaptasi. Generasi savvy artinya paling mahir di dunia digital, bahkan hidupnya dengan dunia digital. Itulah generasi. Nah sekarang kalau kita sebut sebagai nenek-nenek, itu generasi yang mana? Dan kita itu masuk generasi apa? Yang disebut nenek-nenek itu adalah termasuk generasi baby boomer atau generasi pre-boomer. Itu yang mendapat perhatian. Maka Bapak Suci di dalam ensikliknya terkait dengan Hari Kakek Nenek ini, Bapak Suci menghendaki supaya meskipun mereka sudah tua renta, sudah tempong perot, itu tetap harus dihargai, harus dihormati, harus dirawat, karena melalui mereka lah generasi ini ada. Tanpa mereka generasi yang sekarang tidak ada. Karena itu saya atas nama Paroki mengucapkan selamat kepada para ibu dan juga bapak yang ikut terlibat dalam hal ini, termasuk juga nanti para punggawa, ini suster dan teman-teman itu bisa memberikan wawasan yang indah bagi perawatan, bagi pelayanan untuk para kakek nenek itu yang disebut sebagai caregiver. Akhirnya dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pelatihan ini saya buka. Dan terima kasih.